Hi, I'm Natasha Salsabila Prasetyo from LA14 Communication Class, Bina Nusantara University. I'm standing here to explain how managing conflict using theory and concept in interpersonal communication. Watch and listen this carefully. I will explain this in Bahasa Indonesia. Cara mengatasi konflik interpersonal komunikasi dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan teori dan konsep interpersonal komunikasi. Dalam hubungan keluarga, konflik biasa terjadi karena kurangnya komunikasi antar sesama anggota keluarga. Cara saya mengatasi konflik tersebut menggunakan konsep dan teori win-win solution dan menggunakan talk atau berbicara, di mana kedua pihak yang terlibat dalam konflik akan mendapatkan keuntungan. Contohnya dalam kasus ini adalah terjadi perbedaan pendapat antara anak dan orang tua mengenai jurusan dan universitas yang diinginkan. Seperti contoh, sang anak berkeinginan untuk memilih universitas di Jakarta dengan jurusan bisnis. Namun orang tua berkeinginan untuk memilih universitas di Malang dengan jurusan broadcasting. Menggunakan win-win solution dengan saya melakukan percakapan dengan orang tua saya, maka kami akan memutuskan secara bersama dan menggabungkan kedua pilihan tersebut, yaitu pada hasilnya memilih universitas di Jakarta, pilihan sang anak, dengan jurusan broadcasting, pilihan orang tua. Yang kedua, dalam hubungan pertemanan. Konflik yang terjadi dalam hubungan pertemanan biasa terjadi karena setiap individu dalam pertemanan tersebut masih memiliki ego yang masing tinggi. Sehingga cara yang paling tepat mengatasi konflik komunikasi tersebut yaitu menggunakan konsep dan teori talk atau berbicara, di mana pihak yang terlibat konflik harus melakukan pembicaraan dua sisi dengan terbuka dan jujur. Contoh penerapan cara ini adalah saya memiliki sekelompok pertemanan yang berisi 9 orang. Lalu satu orang menjadi salah paham karena pada hari Minggu kemarin ia mengetahui bahwa kami, sisa dari kami yaitu 8 orang, mengunggah foto bersama sedang makan bersama. Satu orang tersebut bertanya kepada kami mengapa ia tidak diberitahu mengetahui pertemuan tersebut. Dan 8 orang tersebut termasuk saya harus terbuka dan jujur, harus mengesampingkan ego untuk menang sendiri. Kami akan menjelaskan mengapa ia tidak diajak atau diberitahu terlebih dahulu. Siapapun yang bersalah di antara kami harus meminta maaf dan pihak lainnya, yaitu satu orang tersebut, harus menerima dengan legowo dan introspeksi diri. Yang terakhir yaitu dalam hubungan pekerjaan. Konflik komunikasi sering terjadi karena kesalahpahaman. Teori dan konsep yang cocok dalam menyelesaikan konflik ini menggunakan fast enhancing, yaitu menggunakan kesopanan dalam menyelesaikannya. Seperti contohnya, saya adalah salah satu divisi sebuah organisasi. Pada saat itu saya merasa keberatan, saya dan teman-teman divisi merasa keberatan dengan job desk yang diberikan oleh ketua umum karena merasa tugas tersebut seharusnya bukan untuk divisi kami. Untuk menyelesaikan hal tersebut, kami memilih salah satu perwakilan dari divisi kami untuk meminta bertemu dengan ketua umum secara sopan dan formal. Lalu ketika mereka telah bertemu, anggota divisi tersebut dapat menyampaikan permasalahan dan memberikan masukan dengan sopan dan tidak menggurui tentang divisi mana seharusnya yang menangani hal tersebut. Itulah 3 contoh penggunaan teori dan konsep dalam penyelesaian konflik menggunakan interpersonal komunikasi. Sekian dari saya, terima kasih.